Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari kontak diagram kemarin. Pada kemarin kita sudah membahas kontak diagram sampai dengan dekomposisi diagram ya. Untuk DFD atau turunan dari kontak, kita mulai DFD level 0. Jadi kemarin kita sudah terakhir ya, sudah membahas tentang diagram dekomposisi seperti ini. Jadi pada paling atas ini adalah kontak diagram, kemudian di tingkatan kedua ini ada level 0. Ini bisa langsung kita tarik ke DFD level 0 ya. Jadi pada DFD level 0 ini berarti memuat seperti apa yang dicatat di diagram dekomposisi, yaitu subsistem 1 ya. Ini ada pendaftaran anggota, kemudian 3 ini peminjaman, kemudian yang keempat ini pengembalian ya. Sudah jelas ya sampai sini. Kemarin harusnya ada dua ini adalah untuk pengadaan buku, tapi kita tiadakan dulu ya, nanti untuk pengembangan sendiri setelah kalian paham tentang kontak dan DFD. Untuk entitasnya ini tetap ada dua, yaitu anggota dan kepala perpus, seperti di kontaknya ya. Jadi kemarin sudah kita bahas mengapa pustakawan tidak menjadi entitas, karena sistem ini menganut pada single user. Jadi single user itu pustakawan mengolah sistemnya ya, mengolah sistem informasi. Itu untuk DFD level 0. Jadi ada 3 subsistem: pendaftaran anggota, peminjaman, dan pengembalian. Kita ke bawah lagi dulu. Di sini setelah ini untuk DFD level 1 proses pendaftaran anggota ya. Ini pendaftaran anggota, kemudian dipecah atau diturunkan. Ada 1-1 yaitu input data anggota, kemudian 1-2 itu cetak kartu anggota, dan 1-3 itu cetak laporan anggota. Cetak laporan anggota ya, sama ya, 1-1, 1-2, 1-3. Di bawahnya lagi ada DFD level 1 proses peminjaman di sini. Jadi ada 31 itu pendataan pinjam, 32 itu cetak bukti pinjam, 33 itu cetak laporan peminjaman seperti ini, 34 itu cetak laporan stok buku. Ya, sama ya. Kemudian di bawahnya ada DFD level 1 proses pengembalian. Ya, pengembalian berarti awalnya 4 ya. 41 itu pendataan pengembalian, 42 itu cetak bukti pengembalian, 43 itu cetak laporan pengembalian, dan 4.4 itu cetak laporan buku. Nah, seperti itu ya. Jadi sekali lagi tulisan-tulisan yang di sini ya, penentuan tulisan yang di sini atau proses yang di sini atau subsistem yang di sini, ini berdasarkan apa? Ini berdasarkan pada flow of dokumen sebelumnya, pada proses flow of dokumen sebelumnya. Jadi ada aktivitas apa saja di situ. Ada input data anggota, cetak kartu anggota, cetak laporan anggota. Semuanya dijabarkan pada flow of dokumen ya. Di flow of dokumen ada. Coba kita buka flow of dokumen sebentar. Nah, flow of dokumen dianalisa ini ya. Jadi pada flow of dokumen, nah ini aktivitasnya ya. Input data anggota ya, di sini ada tuh. Input data anggota. Kemudian ada cetak laporan anggota, cetak kartu anggota. Nah, aktivitas-aktivitas yang di sini itu kita tarik ke diagram dekomposisi, selanjutnya kita tarik ke DFD ya. Di sini ada lagi untuk peminjaman
input data peminjaman ya. Kemudian ada di sini cetak laporan ya, cetak laporan peminjaman, cetak laporan stok buku. Nah ini kalau tidak ada cetak bukti pinjam, ini pengembangan, tidak apa-apa. Ini 32 pengembangan, tambahan tidak masalah ya. Kemudian ini ada pengembalian, ada aktivitas input data pengembalian. Terus ada aktivitas apa lagi? Cetak laporan ya, ini dikembangkan menjadi cetak laporan pengembalian, cetak laporan stok buku ya. Terus ada cetak bukti pengembalian. Jadi ada cetak laporan di sini, kita kembangkan ke dua cetak laporan ini. Ada tambahan cetak bukti pengembalian, tidak apa-apa. Ini pengembangan di diagram dekomposisi dan FOD dan DFD-nya ya, tidak masalah. Oke, kembali ke DFD level 0 ya, sebentar. Bisa geser ke sini biar jelas. Oke. DFD level 0 dulu ya, ke atas dulu kita DFD level 0 ini. Kita masuk di sini perbandingannya dengan konteks diagram. Pada DFD level 0 cara memasukkan datanya adalah, jadi kalau pada konteks itu ada dari anggota itu ada 7 garis yang terhubung ke sistem, 7 garis. Oh maaf, 8 ya. 1 KTM, 2 itu data anggota, 3 kartu anggota, 4 itu data buku, dan seterusnya sampai dengan bukti peminjaman. Nah, di sini ini kita rinci lagi ya, dari 8 itu tidak mutlak masuk ke sistem yang pertama, tapi ada yang masuk ke yang sebagian masuk ya, 3 data yang terdiri dari data dan informasi ini masuk ke pendaftaran anggota. Kemudian yang masuk ke peminjaman ini ada 3 garis, 3 anak panah ya. Kemudian yang masuk ke pengembalian ini ada 2, totalnya ada 8 ya. Jadi rinciannya adalah pada proses pendaftaran anggota, ini kira-kira data dan informasi yang terlibat, kita bisa melihat dari konteks kira-kira mana saja. KTM ya, KTM sudah. Kemudian data anggota ya, kemudian ada kartu anggota ya. Mengapa data pinjam tidak? Data pinjam tidak mungkin, karena data pinjam tidak ada kaitannya dengan pendaftaran anggota ya, seperti itu. Kemudian di peminjaman cukup data buku dan data pinjam yang kita masukkan ya. Arah panahnya data buku yang di sini dari sistem menuju ke anggota, ini juga harus sama. Dari sistem data buku menuju data anggota. Kemudian data pinjam ini dari entitas ke sistem ya. Ini mengatakan sistem atau subsistem tidak masalah. Data pinjam arah panahnya ke sini ya. Kemudian ada bukti pinjam, lihat arah panahnya adalah ke anggota, bukti pinjam. Nah, ini seperti itu. Pengembalian sekarang. Kira-kira yang terlibat adalah data pengembalian ini, data pengembalian. Kemudian ini ya, data pengembalian. Kemudian ada bukti pinjam, arah panahnya. Kalau data pengembalian tadi menuju ke sistem ya. Kemudian bukti pengembalian menuju ke entitas. Nah, seperti ini bukti pengembalian. Kemudian pada kepala perpustakaan juga sama. Kira-kira pada proses atau sistem pendaftar atau subsistem pendaftaran anggota yang terlibat yang menuju ke kepala perpustakaan apa? Berarti hanya laporan anggota ya. Tidak mungkin ada laporan peminjaman di pendaftaran anggota. Kemudian pada bagian subsistem peminjaman, ini yang menuju dari subsistem ke kepala perpustakaan ada laporan peminjaman. Kemudian ada laporan stok buku. Laporan stok buku ini adalah pengaruhnya kalau terjadi peminjaman otomatis ada pengurangan buku di perpustakaan. Kemudian pada pengembalian
pengembalian, pada subsistem pengembalian ini melibatkan laporan pengembalian. Ada juga laporan stok buku ya. Jadi kalau di sini 4, di sini ada 5, tidak masalah, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita berpikirnya adalah data atau informasi yang diperlukan untuk subsistem ini itu apa. Udah gitu aja ya. Stok buku ini pengaruhnya dari sebuah pengembalian adalah ketika dilakukan pengembalian otomatis stok buku pada perpustakaan bertambah ya. Kemudian kaitannya dengan ini adalah penyimpanan ya, database atau penyimpanan atau tabel penyimpanan. Ini ada anggota itu untuk menyimpan setiap hasil dari aktivitas pendaftaran anggota. Jadi arah panahnya bolak-balik, tidak masalah. Jadi bisa menyimpan ketika sudah proses pendaftaran anggota, data anggota itu disimpan, atau sesekali bisa kembali atau diambil atau dilihat. Ini makanya arah panahnya bolak-balik, bisa menyimpan dan mengambil. Nah, pada peminjaman ini ada arah panah dari database atau tabel database anggota ya, ini ya. Arah panahnya ke subsistem peminjaman. Karena apa? Ketika terjadi peminjaman itu data anggota cukup diambil. Cukup ketika diinputkan NIM gitu akan keluar data anggotanya, nama, terus fakultas, jurusan. Nah, itu fungsi untuk mengambil data. Jadi tidak menyimpan. Kalau menyimpan itu menuju arah panahnya menuju sini, tapi ini mengambil ya. Jadi mereview datanya, apakah benar NIM sekian itu atas nama ini. Nah, itu istilahnya mengambil data, bukan menyimpan. Peminjaman pada proses peminjaman selain melibatkan data anggota dari tabel anggota ini atau database anggota, melibatkan juga tabel database pinjam ya. Artinya setelah aktivitas peminjaman maka data perlu disimpan ke tabel database pinjam. Sesekali kalau ada kesalahan diedit maka arah panahnya berbalik, berarti mengambil untuk kemudian disimpan lagi ya. Ini menyimpan ke sini, kemudian kalau ada kesalahan atau mau menghapus berarti perlu mengambil data pinjam dulu baru dilakukan edit atau hapus. Jadi arah panahnya bolak-balik. Pengembalian juga sama. Ketika proses pengembalian selesai sudah dilaksanakan, maka data perlu disimpan ke tabel database kembali. Sesekali kalau mau diedit atau hapus data kembali, berarti harus mengambil dulu dari tabel database kembali untuk kemudian diedit atau dihapus. Anggota ini pada pengembalian juga diperlukan untuk mengetahui NIM sekian misalkan, atau nomor induk mahasiswa sekian namanya siapa ya. Jadi untuk cross check ya, seperti itu. Maka arah panahnya mengambil ya, ini mengambil dari tabel database anggota, tidak menyimpan, tapi arah panahnya kalau menuju ke subsistem ini adalah mengambil. Itu untuk DFD level 0 ya. Kemudian untuk DFD level 1 proses pendaftaran anggota. Nah, ini harus sama persis. Nah, ini ada pendaftaran anggota dipecah atau dibagi menjadi input data anggota, kemudian cetak kartu anggota ya, kemudian ada cetak laporan anggota. Oke, itu ya bisa dipahami. Kemudian cara membacanya DFD level 1 pada proses input data anggota ya. Jadi kita kalau memproses ini berkacanya dari DFD level 0. Jadi kalau kita membuat DFD level 0 tadi berkacanya dari kontak. Kalau kita membuat DFD level 1 berkacanya dari DFD level 0 ya. Jadi input data anggota ya. Jadi di sini yang masuk ke subsistem 1 di sini juga ada 3 panah. KTM, data anggota, kartu anggota. Ini juga ada 3 panah, KTM, data anggota, kartu anggota.
Cuma di sini tidak terfokus ke satu subsistem saja, tapi sudah terpecah ke beberapa subsistem ya. Anggota, misalkan ini anggota. Input data anggota itu melibatkan apa saja dari anggota dari proses ini ya. Ada KTM diperlukan, kemudian ada data anggota ya, seperti ini. Kemudian setelah diinput, data anggota disimpan ke tabel database anggota. Lalu yang kedua, cetak kartu anggota ya. Kira-kira tidak perlu KTM lagi, tidak perlu data anggota lagi, cukup kartu anggota yang catatannya adalah kartu anggota ini diberikan ke anggota. Jadi kartu anggota ini kan dicetak dari mana? Berdasarkan data anggota yang sudah tersimpan pada tabel database anggota. Dicetak dengan cara mengambil, kemudian diserahkan ke anggota. Pada cetak laporan anggota juga sama. Jadi cetak laporan anggota di sini menuju ke kepala perpus ya, sebelum menjadi laporan anggota. Jadi subsistem cetak laporan anggota ini mengambil data dari tabel database anggota. Ini mengambil dulu, kemudian diproses cetak laporan anggota, kemudian baru diserahkan ke kepala perpustakaan. Seperti itu alurnya. DFD level 1 proses peminjaman ya. Berarti ini untuk membuat ini berkacanya juga masih dari DFD level 0. Jadi 31, 32, 33, 34 ini sesuai yang di diagram dekomposisi ya. 31 pendataan pinjam, 32 cetak bukti pinjam, dan seterusnya. Oke. Pada subsistem peminjaman ini dipecah menjadi 4 subsistem di bawahnya, yaitu 31, 32, 33, dan 34. Sekarang yang pertama yang masuk ke pendataan pinjam. Nah, ini kan ada 3 arah panah ya. Berarti yang masuk ke pendataan pinjam ini melibatkan ada data pinjam. Kira-kira ada data pinjam yang diberikan anggota ke subsistem ini, pendataan pinjam. Kemudian ada data buku ya. Data buku ini adalah istilahnya katalog yang diberikan ke anggota. Kemudian diolah dalam proses yang tidak ditampilkan atau proses manualnya mungkin, bahwa ini diproses pendataan pinjam ya. Anggota sudah memilih buku lah ya, seperti itu. Kemudian kalau sudah terjadi aktivitas peminjaman, data pinjam itu disimpan ke tabel database pinjam. Selain menyimpan, pada proses pendataan pinjam ini juga memerlukan data anggota dari tabel database anggota, sehingga arah panahnya kalau memerlukan atau mengambil menuju subsistem ya. Kalau menyimpan, arah panahnya menuju ke tabel database pinjam, seperti itu. 32 cetak bukti pinjam ya. Cetak bukti pinjam tidak perlu data pinjam, tapi untuk mencetak ini cukup diperlukan ini data buku ya, buku apa yang dipinjam, kemudian data pinjam ini peminjaman tanggal berapa, seperti itu ya. Deadline pengembalian tanggal berapa, ini mengambil dari tabel database pinjam. Anggota ini juga diambil pada sistem cetak bukti pinjam untuk fungsinya untuk mengecek NIM sekian, NIM sekian, benar namanya ini, fakultasnya ini, prodinya ini ya. Kemudian cetak laporan peminjaman. Cetak laporan peminjaman juga sama. Jadi nanti ada laporan yang dikirimkan ke kepala perpus di sini ya. Ada yang dikirimkan ke kepala perpus. Namun sebelum dikirimkan, prosesnya seperti apa? Yaitu dengan mengambil data buku dari tabel database buku. Kemudian mengambil data pinjam dari tabel database pinjam ya. Kemudian mengambil data anggota dari tabel database anggota. Ya, kemudian diserahkan ke kepala perpustakaan.
itu pinjam. Kemudian laporan stok buku juga sama. Ini ada laporan stok buku yang diserahkan ke kepala perpus, namun sebelumnya diolah oleh subsistem cetak laporan stok buku berdasarkan data yang ada di tabel database buku, ya. Jadi tidak perlu mengambil dari pinjam, tapi cukup dari buku. Kira-kira seperti itu, ya, alurnya seperti itu. Terus yang ke pengembalian juga sama, konsepnya sama, ya, konsepnya sama. Konsepnya sama. Oke, untuk pengembalian saya kira paham lah ya. Konsepnya hampir sama seperti peminjaman. Nanti coba dipelajari lagi. Hal yang mungkin perlu ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Kira-kira untuk DFD seperti itu ya, keterangannya, pembelajarannya seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekali lagi, kalau ada kesulitan bisa memasukkan di bagian komentar ya, di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.